AB, Bribda BN, Bribda AM berdasarkan alat bukti Kode Etik Profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Persangkaan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Jongto pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Mendasari hal tersebut, maka rencana tindak lanjut dari Divpropam Polri terhadap 6 terduga pelanggar akan segera dilakukan proses pemberkasan Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan mekanisme yang ada. Terhadap 6 terduga pelanggar akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik pada hari Rabu pekan depan tanggal 17 Desember 2025. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan sebagai informasi. Terima kasih. Dan saat ini tentunya kita sama-sama prihatin dengan peristiwa tersebut dan berempati khususnya kepada keluarga korban dan korban. Dan sekali lagi ini wujud komitmen Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas dan juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Untuk sesi berikutnya kami persilakan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan silakan sebutkan nama dan medianya, dan kami di sini juga didampingi secara teknis nanti dari Dirkrim Polda Metro Jaya dan Arwatprov apabila secara teknis nanti akan dipertanyakan. Silakan. Dari sebelah kiri saya dulu ya. Satu dulu kita buka sesi pertama, silakan. Izin Aro Satrio dari Metro TV. Mau nanya soal awal mula kejadian ini kan dua debt collector ini memberhentikan satu sepeda motor, pengguna motor ya Pak. Nah terus apa hubungan si pengguna sepeda motor ini dengan 6 anggota Yanma Polri sehingga anggota Yanma Polri melakukan pengeroyokan terhadap dua debt collector. Kemudian yang kedua soal pengerusakan kios ini pelakunya apakah sudah diamankan atau belum? Terima kasih Metro TV. Pertama pertanyaannya terkait dengan apa kaitan peristiwa ketika kedua debt collector korban memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, ya. Sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Kedua, dalam hal laporan tadi kami sampaikan komitmen kami ya, dengan adanya beberapa hal peristiwa atau pasca dari kejadian itu ada kejadian, Polda Metro nanti akan menyampaikan dan kemungkinan akan ada laporan atau sudah laporannya. Sementara belum, tapi sebagai awal proses progres pada penanganan yang kedua korban tentunya kita sudah dalam waktu 1x24 jam terus melakukan dari proses olah TKP, penyelidikan, penyidikan dan menghasilkan
dalam hal ini 6 tersangka dan juga selaras berjalan bersama dengan kode etik. Cukup rekan-rekan? Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Sekali lagi kita sama-sama berempati dan prihatin terhadap peristiwa ini. Komitmen Polri sekali lagi ya, tentunya akan memberikan suatu keseriusan dalam peristiwa yang menjadi perhatian publik atau kita bersama untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ya. Tidak menjawab. Jadi pelakunya polisi. Aduh, kasihan deh. Ini para pejabat sudah pergi meninggalkan. Oke, teman-teman, selesai live-nya malam ini. Kami dari keluarga korban, dari pengacara korban. Berterima kasih juga lah ke polisi yang sudah membongkar kasus ini. Ya, hari ya. Hah? Hah? Answer. Oke. Demikianlah teman-teman live dari Polda Metro Jaya. Ini Bapak ini sibuk sekali nih Bapak dengan medianya dia. Mo Satu, jangan lupa Mo Satu TV terbaik. Ini barang sudah. Dengar tuh polisi ngomong, polisi tidak pandang bulu terhadap siapapun pelakunya. Kali ini polisi sendiri, aduh pusing. Gimana? Hal yang mengejutkan ya, kita menyayangkan sih. Kenapa sih orang yang harus melindungi masyarakat justru jadi pelaku dari peristiwa ini? Sayang banget ya, ini tidak sejalan dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo untuk mereformasi Polri. Kalau semua polisi kayak gini, apa jadinya negara kita, teman-teman? Memang tidak semuanya sih, cuma segelintir. Ini oknum ya, ini oknum. Tapi kami sayangkan. Mereka yang harus melindungi kita justru jadi pelanggar hukum yang paling serius. Sayang banget, kecewa saya kayak gitu. Thank you. Yep. Di depan aja. Selesai teman-teman. Teman-teman media mau aku wawancara Pengacara korban juga sekalian. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye. Selamat malam. Udah. Ini walaupun pelakunya adalah polisi, bahwa ini kita katakan oknum ya, oknum polisi. Kita sayangkan. It's fine lah kalau gitu. Baiklah teman-teman, bye semuanya.